Ya, Kalau dia manusia suci, boleh tidak dia termasuk manusia yang dikutuk oleh Elohim? tidak. Tidak. Bagaimana tanggapan Anda, Dek? Tidak mungkin. Bagaimana tanggapan Anda dengan tuduhan Paulus bahwa Yesus digantung secara terkutuk oleh Elohim? Ya, Apakah saya itu kurang betul-betul? paham, Bang. Soalnya saya tidak belajar sampai di situ. Nah, itu dia, Bang. Di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, Paulus sedang terang-terangan memfitnah. Kalau yang dimaksud anak Maria ya, tapi saya rasa itu juga keliru. Karena Paulus itu mengajarkan bahwa yang datang kepadanya bukan anak Maria. Dia sampaikan di dalam suratnya Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, bahwa Yesus yang datang kepadanya bukan anak Maria. Jelas itu dia katakan begitu. Bukan anak Maria yang datang kepadanya. Karena kalau anak Maria itu adalah anak manusia. Yohanes 6 nomor 3, apa yang diperanakkan daging adalah daging. Maria daging, ketika melahirkan daging, berarti anaknya juga manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus mengaku yang datang kepadaku namanya Yesus, tapi bukan manusia. Berarti Yesus lain dari anak Maria. Ini yang saya curiga, ini pesan Yesusnya ini yang harus diwaspadai. Waspadalah kepada Kristus palsu, waspadalah kepada Yesus palsu. Itu Saudara Julio. Shalom. Ya, Salmon, silakan Bang. Shalom abang-abang. Ya, silakan. Ya, salon tuh udah tutup jam segini Bang. Kecuali mau bonding kumis mungkin bisa. Nah, kalau bahasa shalom dan salon itu indah didengar itu. Iya Bang, betul. Indah sekali. Iya, kalau salon itu untuk mempercantik diri umat. Kalau salom Datang itu mempercantik. Kalau shalom itu mengingatkan kita untuk kebaikan. Anggaplah begitu. Bang Juma, saya boleh tanya sedikit lagi Bang Juma? Boleh. Berarti Yesus itu menurut umat Islam hanya utusan ya? Yes, dia hanya utusan. Dan menurut Yesus, dia hanya utusan. Coba Anda lihat kesaksian Yesus. Siapa yang lebih tahu Yesus tentang Yesus? Tentu yang lebih tahu adalah dirinya sendiri. Siapa yang lebih tahu tentang Julio? Ya tentu adalah Bang Julio sendiri. Siapa Yesus menurut Yesus? Baca Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Bahwa seluruh mukjizat yang aku lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh kemudian melihat, orang buta berjalan, semuanya itu aku lakukan. Dan itu adalah pekerjaan yang kulakukan sekarang ini. Dan pekerjaan-pekerjaan kesaktianku itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus mempersaksikan dirinya adalah utusan Tuhan. Ada enggak yang bisa lebih benar kesaksiannya tentang Yesus daripada Yesus sendiri? Ada enggak Bang kira-kira? Oke Bang, itu aku terima Bang. Ini ada di Yohanes 14 ini, Yohanes 14 ayat 8 sama 9 ini. Coba Abang ini baik. Kalau begitu ini ada kontradiksi. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami, kata Yesus. Telah sekian lama telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?
Anda paham tidak maksudnya di sini? Ketika Yesus mengatakan, sudah lama loh kamu bersama aku, Filipus. Tidak paham. Tidak paham, Abang. Saya sederhanakan bahasa Pak Yesus. Sudah lama loh kamu bersama dengan aku. Aku sudah bilang, Bapa tidak bisa dilihat. Bapa tidak bisa didengar. Kamu mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa. Kamu melihat aku, tapi kau tidak melihat Bapa. Tapi kenapa kau minta tunjukkanlah Bapa itu? Tidak bisa kau lihat Bapa itu. Kalau kamu pingin kali lihat Bapa, lihat aku. Sebab aku tidak seorang diri. Coba Anda baca kemudian dalam Yohanes 8 tuh. Aku dan Bapa dua. Yohanes 8 nomor 15, 16, 17, 18. Endingnya di Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Bapa? Apa kata Yesus? Bapa yang telah mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa berkenan kepadaku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya. Nah, kenapa Yesus mengatakan, kita sudah lama loh Filipus, kenapa engkau kemudian bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku? Barang siapa yang melihat aku, dia melihat Bapa. Kenapa demikian? Karena Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak ada manusia yang bisa melihat Bapa. Maka kalau kamu mau melihat Bapa, cukup kamu lihat aku. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang keluar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Pekerjaanku, Yohanes 4 nomor 34, adalah pekerjaan yang dimana aku melihat Bapa mengerjakan itu. Apa yang kulihat pada Bapa itu yang kukerjakan. Jadi barang siapa melihat aku, sama seperti melihat Bapa, karena aku melakukan sesuai dengan perintah Bapa. Sama ketika kemudian ada seorang utusan presiden diutus ke Cina. Orang Cina pada teriak, mana Pak Prabowo? Nah, tidak mungkin Pak Prabowo hadir seketika itu di situ. Maka utusan presiden berkata, barang siapa yang melihat aku, sama halnya melihat Pak Prabowo. Apa maksudnya? Sebab wakil ini datang untuk melakukan pekerjaan Pak Prabowo, untuk menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo. Bukan berarti utusan atau duta besar yang diutus oleh Pak Prabowo itu adalah Prabowo, bukan. Kalau Anda mengatakan barang siapa melihat aku sama melihat Bapak, berarti barang siapa yang membunuh aku sama membunuh Bapak. Lucu itu nanti. Barang siapa yang mengandung aku sama mengandung Bapak, lucu itu. Barang siapa yang menampar aku sama menampar Bapak, itu lucu itu. Jadi pemahaman yang benar adalah Yesus ini adalah utusan Tuhan. Barang siapa melihat dia, itu sama melihat Tuhan. Karena dia adalah wakil dan duta Tuhan. Makanya dia disebut manusia yang suci. Jangan ditampar, jangan diseret, apalagi dibunuh. Jangan, karena Tuhan melarang. Terima kasih. Seperti itu, Saudara Julio. Ya. Terima kasih Bang Juma telah memuliakan Yesus sebagai orang yang suci. Betul. Saya juga mengakui itu. Ya, Masya Allah. Silakan Bang. Ya. Berarti secara jelasnya bahwa orang Islam itu memuliakan Yesus, ya? Yes, betul. Makanya kami tidak menerima, kami tidak terima kalau Yesus yang digantung dikutuk. Kami tidak terima itu. Itu bukan Yesus kami itu Kristus yang lain. Itu Kristus yang datang kepada Paulus itu berbeda dengan Yesus yang kami imani. Silakan Bang. Terima kasih. Cukup Bang Juma. Oke, thank you. Jadi ini Bang Juma 15 official. Jadi Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus dan Tuhan yang telah mengutus Yesus. Itulah Tuhan kami. Nah, betul. Jadi kami, saya gimana? Apanya kelebihan saudara-saudara Muslim ini? Memuliakan Yesus yang kalian hinakan. Itu kelebihan kami. Kalian Yesus itu siapa? Emang siapa yang menghina? Yang mati terkutuk di atas salib demi dosa kalian siapa? Tuhan kami. Nah, itu kalian menghinanya.
Yesus itu turun dari surga ke bumi untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Oh, salah ente. Tuhan tidak begitu. Tuhan menghapuskan dosa itu tidak dengan cara, coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Di situ dia katakan, jika umatku Bani Israel yang atasnya namaku disebut dan merendahkan diri dan berdoa mencari wajah Tuhan dan berpaling dari jalan-jalan yang jahat, apa kata Tuhan di situ? Aku mendengarkan doa-doa mereka dari surga dan aku mengampuni dosa mereka juga dari langit. Ngapain dia turun ke bumi? Dia cukup mengatakan dosamu telah kuampuni. Habis. Selesai. Sedangkan orang-orang Yahudi, Bung, Anda lihat di dalam Imamat 1 nomor 2, diperintahkan oleh Tuhan bahwasanya ketika mereka ingin melakukan penebusan dosa, cukup menggunakan hewan ternak, kambing, domba, dan seterusnya. Dan orang Yahudi penebus dosanya itu kambing, penebus dosanya itu sapi, penebus dosanya itu adalah domba. Dan tidak ada satupun orang Yahudi menyembah korban. Tapi kalau Anda, korban Anda namanya Kristus, Anda sembah korban itu, kan lucu. Orang Yahudi mempersembahkan domba untuk menghapus dosa mereka. Keluaran 29 nomor 14, mereka membakar tai sapi untuk menghapus dosa mereka. Tapi mereka tidak menyembah tai sapi. Penyembah dewa Molok mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tetapi penyembah dewa Molok tidak menyembah korban. Kristen mempersembahkan dalam kaidah imannya, yang mereka persembahkan untuk dosa mereka adalah Yesus Kristus. Mereka menerima salib sebagai lambang bahwa mereka telah mempersembahkan Yesus untuk dosa-dosa mereka. Naasnya adalah, kenapa si korban yang disembah? Kenapa tidak menyembah kepada dia yang menerima korban? Yesus berkorban kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa nggak nyembah Bapa aja? Kenapa korban? Kenapa tumbal yang Anda sembah? Karena di situ kelirunya. Dialah jalan kebenaran untuk ke surga. Salah ente. Adapun yang benar, saudara sabar. Adapun yang benar adalah Yesus itu memang betul. Yesus itu jalan. Yesus itu kebenaran. Yesus itu hidup. Tetapi bukan dengan cara menjadi korban. Yesus itu menjadi jalan kebenaran dan hidup dengan cara Anda harus menikah dengan orang Yahudi dulu supaya Anda menjadi orang yang asing yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Karena dengan begitu lalu Tuhan menjadikan Yesus sebagai nabi. Gitu, bukan malah jadikan dia sebagai tumbal. Karena dengan begitulah Tuhan itu rela mengorbankan hidupnya. Masa ada Tuhan rela, saudara? Masa ada Tuhan rela mati bunuh diri untuk ciptaannya? Gimana itu? Emang seperti kalian, makanya. Emang seperti kalian. Makanya saya tanya, apalah kelebihan Muslim itu? Memuliakan Yesus, itu kelebihan kami. Berarti dan kata Yesus, berarti Tuhan kalian siapa? Tuhan yang disembah oleh Yesus. Baca Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Kami menyebutnya Subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yang kutanya tadi, apalah kelebihan Muslim itu? Ini ketiga kalinya saya jawab. Kelebihan Muslim daripada Kristen. Kristen menghina Yesus, kami Islam memuliakan Yesus. Itu kelebihan kami itu. Berarti Tuhan kalian Tuhan Yesus ya? Justru karena kami kemudian menyembah kepada Tuhannya Yesus, makanya kami tidak menyembah Yesus. Oke, jadi Nabi Muhammad, jadi Muhammad kalian sembah enggak? Tidak, beliau utusan Tuhan sama seperti Yesus. Bedanya, Yesus hanya untuk Bani Israel, Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Oke. Jadi apa kelebihannya Nabi Muhammad? Ini yang ketiga kalinya, yang keempat kalinya. Kelebihan Nabi Muhammad mengajarkan manusia untuk memuliakan Yesus. Beda dengan Paulus mengajarkan manusia untuk menghina Yesus. Dengan cara memuliakan beliau, membersihkan beliau dari orang-orang kafir seperti Anda. Oke. Jadi, ya. Apakah itu sudah benar yang Anda katakan itu? Yes, kata Yesus,
Roh kebenaran akan datang memuliakan aku. Posisi itu ada pada kami. Sementara Anda tidak resmi jadi Kristen kalau tidak menghinakan Yesus. Wajib Yesus itu Anda hinakan dulu baru jadi Kristen. Oh. Oh. Makanya. Kenapa seperti itu, Bang? Saya jawab. Kenapa yang kalian puja-puja itu bisa menikah beberapa kali, bahkan menghalalkan 3 pasal? Mulai lanjut. Nabi Muhammad SAW sebagai raja, sebagai pemimpin, selayaknya Nabi Daud, selayaknya Nabi Salomo. Daud Salomo itu istrinya ratusan. Nabi Muhammad datang membatasi itu, cukup 1. Oh, itu bukan sebagai pujaan loh. Kami pun bukan memuja Nabi Salomo. Makanya kami puja Tuhan Yesus itu karena dia benar-benar murni menolong umatnya. Tapi saudara, kalau tidak ada Salomo, tidak ada Daud, banyak istri, Anda tidak punya Yesus, Anda tidak punya Kristus. Kata siapa? Karena hasil poligami mereka lah kemudian ada Tuhan Yesusmu. Makanya kami sembahi Tuhan Yesus, bukan Salomo. Nah sekarang kalau Daud ini, kalau Daud ini cuma 1 istri, siapa yang melahirkan ibunya Yesus? Ayo. Sudah saya bilang tadi. Tuhan turun dari surga. Bagaimana Tuhan turun dari surga? Anda salah, saudara. Tuhan tidak turun dari surga. Yang turun dari langit itu malaikat datang kepada seorang perawan bernama Maria. Lalu Maria hamil. Lalu melahirkanlah Yesus. Yang sembahlah Tuhan itu, bilanglah sama netizen ini supaya bekerja, jangan hanya begitu-begitu saja. Anggap juga orang tua kalian itu sebagai Tuhan kalian. Terus? Itu orang tua itu bukan Tuhan, Bang. Orang tua itu di jalan juga muci-muci muslim. Kenapa begitu? Kalau di jalan itu, coba dari ujung Sumatera Medan ke Parapak sana, banyak sekali di jalan itu kasih terlalu jauh, Bang, terlalu jauh. Anda percaya Yesus itu jalan? Anda percaya nggak Yesus itu jalan? Tuhan Yesus itu jalan untuk ke surga. Oke. Ketika Yesus berjalan ke sinagoge, ke Mikdas, tempat ibadahnya orang-orang yang tidak makan babi, tempat ibadahnya orang yang bersunat, Anda ikut nggak dari belakang menuju jalan yang ditempuh oleh Yesus itu? Anda ikut nggak? Yesus setiap hari Sabat masuk ke sinagoge. Jalannya itu dari rumah, berjalan kaki dia atau naik keledai dia menuju kepada sinagoge, tempat suci. Baitullah namanya, Bait El atau Bait Eloah atau Mikdas. Begitu Yesus mau masuk, Yesus lepaskan sendal, sepatu, cuci tangan, cuci muka dan cuci kaki. Lalu masuk Yesus ke sana bersujud. Itu jalan yang ditunjukkan oleh Yesus. Apakah Anda ikut di belakangnya berjalan ke tempat itu? Tidak, paman, Anda salah jalan. Yesusnya menuju ke Mikdas, ente malah ke gereja, nggak nyambung. Yesus jalan menuju ke surga, betul. Tapi jalan yang ditempuh oleh Yesus ditunjukkan menuju ke Mikdas, Baitullah. Sementara Anda merujuk kepada rumah yang ditunjukkan Paulus, tempat kumpulnya pemakan babi dan orang-orang tidak bersunat. Salah. Kenapa di dalam agama kalian itu disahkan melebihi dari 1 istri? Bukankah itu melanggar? Coba tunjukkan di dalam Bible cukup 1 istri. Kalau ada dalilnya cukup 1 istri, saudara, kalau di dalam Bible saudara ada cukup 1 istri, besok saya nikah lagi. Kalau ada, tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Oh iya. Reality mana? Dan di mana-mana reality apa reality?
Bang ini. Coba tunjukkan di dalam Bible cukup satu istri, ada nggak? Kalau di Al-Quran ada, cukup satu istri. Ada perintahnya. Fawahidah. Jadi itu enggak, oke. Di Bible, coba. Di Bible ada nggak cukup satu istri? Jadi di Bible jalankan hanya satu istri bagi Muslim. Yes, itu perintah. Oke, itu kalian jalankan enggak? Iya, kami jalankan. Iya. Oh. Kami jalankan. Berarti yang kita lihat di Indonesia ini cukup kalian itu hanya satu istri ya. Kenapa Habib, kenapa Ustadz ada melakukan sampai 3 istri bahkan 5? Karena mereka bisa adil. Kan ada syaratnya. Bisa dengan adil. Begitu ya kalian puja-puja. Kenapa kalian? Ya, sekarang di agama Anda boleh nggak kemudian? Mulai. Di agama saudara boleh nggak? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di agama saudara boleh nggak lebih dari satu istri? Tidak boleh. Mana dalil perintahnya jangan 2 istri atau 3 istri? Itu reality. Baca aja, itu tidak boleh. Nggak bisa Anda. Anda lucu ya. Di dalam Lukas 18, saudara, Lukas 18 nomor 29 nomor 30, Yesus mengajarkan lebih dari 1 miliar istri pun boleh. Lakukanlah yang terbaik buat keluarga kalian. Nggak usah. Kan kalau dikasih dalil nggak percaya dia lebih percaya yang tidak berdalil. Kalau sudah menengah ke atas maunya pengen menikah, kebanyakan ustaz begitu kok. Itu reality itu. Ya udahlah, terserah Anda lah, suka-suka Anda lah. Tapi yang kami tahu, ayat yang dia bilang itu begini, Bang Juma, ada ayat yang bunyinya seperti ini. Apa yang telah disatukan Tuhan tidak boleh. Yes. Oke. Kalau satu laki-laki disatukan 100 perempuan, boleh nggak dipisahkan, Bang? Itu yang saya tidak tahu. Nah, iya makanya. Jadi orang pintar, orang cerdas, orang Islam itu tidak bisa dikibulin sama pendeta, sama gereja, nggak bisa. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali oleh maut. Betul. Tetapi kalau yang dipersatukan itu satu laki-laki, 100 perempuan atau laki-laki disatukan dengan laki-laki, boleh nggak dipisahkan? Tidak boleh. Jadi kaum wanita, iya dong. kaum wanita setuju apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Nah makanya pendeta percaya diri mempersatukan laki sama laki. Kata pendeta, jangan kau pisahkan ya. Di mana pisahkan rame-rame antara Martin dengan Peter, jangan kau pisahkan ya biar bermadu kasih kan gitu. Enggak, gini, di mana ada pernikahan rame-rame? Laki-laki satu, perempuannya ada banyak. Di Indonesia. Ya, tanya aja di barat. Jangan tanya di Indonesia. Aku mau nanggapi cuma dulu. Oke. Di Indonesia mungkin Anda dalam tidak suatu pernikahan ya diberkati satu laki-laki tapi 5 perempuannya ada nggak? Kalau di Indonesia saya belum pernah lihat, Bang. Justru itu Bang Juma, makanya apa yang dikatakan Kristen, si Julio tadi, apa yang dipersatukan Tuhan, jadi yang persatukan hanya satu laki-laki perempuan. Sabar. Karena di Indonesia mayoritas Islam, mungkin kalian malu-malu kali. Tapi kalau di luar negeri, Bang, jangankan satu laki-laki 3 perempuan, satu laki-laki dengan satu laki-laki pun bisa di agama kalian. Ya kenapa? Jadi itu belum pernah dengar beritanya yang di Turki, laki-laki sama laki-laki. Ya itu di luar kan? Mungkin ya, iya sama, jadi nggak bisa kita gara-gara ada tidak bisa, tidak bisa, saudara, tidak bisa. Karena di dalam kitab Anda, dengar, di dalam kitab saudara dikatakan apa? 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku yang terkasih, jangan engkau berdosa. Tetapi jika engkau berdosa, ada Yesus yang mendamaikan dosa kita. Bahkan bukan hanya dosa kita, bahkan dosa dunia. Ayo, mau takut apa lagi kalian? Dosa apa lagi yang kalian takutkan kalau sudah ada jaminan kayak begitu? Iya, karena dosa itu penghalang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu yang ada Yesus, dosa ada itu Yesus penghalang duri dalam ada daging. Yesus sebagai pendamai.
Jadi tidak ada yang kalian takutkan. Dosa apa yang kalian takutkan? Sedangkan Yesus ada sebagai pendamai, sebagai penghapus dosa kalian. Coba. Yesus itu jaminan keselamatan untuk kekekalan, Bang Juma. Ya, justru karena kalian dijamin selamat, maka dosa apapun bisa kalian lakukan. Bukan seperti itu konsepnya. Dalilnya jelas. Dalil. Saudaraku, ada dalil. Saya tidak bicara muluk-muluk. 1 Yohanes 2:1 saya baca ya. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antaramu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara para bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, pak. Oke. Yesus sudah berkata bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup. Enggak seru. Ya, justru karena itulah kalian bangga melakukan segala kemaksiatan. Selalu ada Tuhan kalian yang rela mati. Ada Tuhan kalian. Ada Tuhan kalian yang rela mati untuk dosa-dosa kalian. Makanya kalian berani melakukan dosa apapun itu. Oke, saya cabut kalau di mute ya. Mau kemana cabut? Siapa yang tukang bolos ini? Tukang bolos di sekolah lagi. Nggak ada mute, lari dia ke gambar. Muridnya Edis berarti, muridnya Edis. Mute sendiri, ngaku sendiri, lari sendiri. Tuh malah asah. Ya, sebenarnya gini Bang Suma, bukan tidak boleh menikah. Takut sama istri itu aja sebenarnya, takut sama istri. Oh iya. Gitu ya. Takut sama istri ya. Iya, takut sama istri. Kayak Mayor sebenarnya ini Bang, ya dekat-dekat lagi sih sisa warisan aja. Karena kan babi ada 240. Babinya ada 200 hektar. Ya, kalau dia mualaf nggak dapat dia gitu. Jadi sih kalau Mayor. Tanahnya ada 3 ekor. Ada 3 ekor. Silakan Bang Julio, ada lagi. Siap abangku, aman. Nyimak aja. Ya, silakan 25 menit lagi saudara kita, siapa namanya? Sarhapanim akan hadir ya. Gibrani Muslim Kristen. Gibrani Muslim. Ya, silakan Bang. Ada yang mau disampaikan sebelum kita kasih slot room buat teman kita Kristen. Oke, izin Bang ya, saya kasih di bawah dulu ya. Kita kasih ruang buat teman kita di bawah ya yang Kristen. Terima kasih teman-teman yang ada di YouTube. Anda luar biasa ya. Ada beberapa teman kita yang ada di YouTube ini memang luar biasa, dan juga channel-channel YouTube yang berafiliasi dengan Bang Suma juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah mendukung kita semuanya. Oke, aku mau bertanya dulu sama Bang Suma, bisa? Boleh. Oke. Di surah An-Nisa 157. Wih, berat ini. Berat. Ya. Oke. Silakan. Oke, Isa di sana diserupakan ya. Siap. Bukanlah disalib tapi diserupakan ya. Yes. Oke, pertanyaan saya Bang Juma ya. Iya. Apa urgensinya Isa itu harus diserupakan? Oh, jadi gini kawan. Kristen datang belakangan, Islam pun datang belakangan. Anda tahu bagaimana bencinya orang-orang Yahudi kepada Nabi Isa alaihissalam. Sejak dia datang, lahir tanpa ayah, sampai kemudian fitnah terhadap ibunya, lalu kemudian Nabi Isa-nya itu direncanakan untuk dibunuh demi untuk politik. Dengan kepuasan perut mereka. Mereka berencana membunuh Nabi Isa alaihissalam sampai mereka makar, membuat makar. Sehingga
sudah terjadi bagaimana Allah mencintai Bani Israel. Dari Nabi Adam, keturunannya Nabi Ishak, kemudian turun kepada Yakub, Yakub kepada Nabi Musa, Daud, Salomo dan seterusnya. Sampai kepada keputusasaan. Turunlah kemudian sebagai bukti kecintaan Allah kepada Bani Israel. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sebagai nabi penutup untuk mereka. Sebagai batu sandungan untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada, benar-benar mereka adalah tegar tengkuk. Akhirnya Tuhan mengutuk mereka. Makanya Allah mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Jadi Allah mengatakan, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, menghukum mereka karena ucapan mereka. Hanya karena ucapan, bukan karena tindakan ingin membunuh. Tapi karena ucapan mereka yang berbohong dengan mengatakan kami telah membunuh Nabi Isa. Padahal sesungguhnya bukan Nabi Isa yang mereka bunuh, melainkan orang yang diserupakan. Kalau Anda tidak bisa melihat ada pembuktian kebenaran dalam Al-Quran, coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Gini loh, yang saya tanyakan kan Isa, ya. Bagaimana Isa itu dijelaskan di dalam Quran? Menurut Quran, apa urgensinya? Ada masalah apa Isa itu harus diserupakan wajahnya? Karena Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Di mana? Tertulis di surah berapa itu? Surah Maryam. Ketika Nabi Isa kemudian melihat pembangkangan mereka, mereka membuat makar. Al-Quran surah Sad, As-Sukrub juga menjelaskan itu. Karena mereka membuat pengingkaran terhadap Nabi Isa alaihissalam, maka Allah kemudian membalas tipu daya mereka. Itu jelas itu. Jangankan kemudian ibunya, Nabi Isa, ibunya pun tidak lepas daripada fitnah terhadap dirinya. Jadi Allah kemudian membalaskan apa yang mereka tuduhkan kepada ibunda Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Dengan tipu daya itu tadi. Mereka membuat tipu daya, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah mengatakan, Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Itu jelas itu. Nah, apakah Anda ingin ingkar terhadap kebenaran Al-Quran? Nabi Yesus Anda itu ditolak oleh Bani Israel. Bagaimana mereka membuat tipu muslihat? Bagaimana mereka kemudian membuat rencana-rencana kesaksian-kesaksian palsu? Apakah Anda menolak semua itu? Tidak kan? Berarti dengan demikian Anda mengiyakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maka Allah kemudian menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Apakah Anda ingin mengatakan bahwa kitab Anda itu keliru ketika dikatakan sebab ada tertulis terkutulah orang yang mati di atas tiang salib. Di mana tertulis? Ulangan 21, 22, 23. Berarti Anda mengiyakan bahwa Yesus Anda dikutuk oleh Tuhan, gitu. Anda mengiyakan itu? Oh, bukan ke sana larinya, enggak dulu, ya. Bagaimana kok kesana larinya? Menjelaskan tentang penyalipan, ya, bukanlah disalib tapi diserupakan. Berarti di sana ada penyalipan. Yang saya maksud di sini bagaimana Quran menjelaskan bahwa Isa itu diserupakan wajahnya karena ada masalah apa, urgensinya apa? Karena orang-orang Yahudi ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi kemudian. Gini loh Bang Jumat, kalau di dalam kekristenan kan ya memahami Yesus itu, karena Yesus itu mengatakan diri ini kan anak Allah, makanya imam-imam besar Yahudi tidak terima, katanya dia menghujat, makanya dia difitnah. Dia melaporkan kepada tentara Romawi, Kaisar Romawi. Anda gagal sekarang memahami. Saya tanya gini, waktu Isa itu diserupakan wajah, urgensinya apa? Ada masalah apa dia? Kan sudah kubilang tadi, ingkar terhadap kenabian Nabi Isa alaihissalam. Beberapa kali ente ini. Lucu ente ini. Anda harusnya Anda kalau saya tanya tentang Isa, harusnya Anda bertanggung jawab secara Quran. Loh, kan saya sudah menjawab tadi. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kan jelas sekali itu. Di surah berapa itu? As-Sukruf. Juga ada dalam Al-Quran surah Sad. As-Sukruf berapa? Ada yang ingat nggak?
Atau ambil aja di dalam Al-Quran surah Ali Imran, saudara. Ali Imran ayat ayat 50 sampai 54. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam atau berbicara mengenai penyaliban, itu nggak ada hubungannya dengan Kristen. Itu yang berkasus di situ itu umat Islam dengan Yahudi. Kristen ini kan cuman ngambil kesempatan. Ada penyaliban loh, kita buat cerita yuk. Oke, ini saya bacakan ya di Ali Imran 50 ya, mulai dari dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Yes. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda atau mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taat kepadaku. Ya. Di ayat 51-nya, sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Yes. Ya. Oke, di ayat 52-nya. Maka ketika Isa merasakan kengkaran mereka atau Bani Israel, dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolong untuk tanda kurung menegakkan agama Allah pada para Hawariun. Hawariun ya, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong atau agama Allah, kami beriman pada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Di mana sini? Apa? Ya itu. Ketika kemudian Isa merasakan keingkaran mereka. Mereka kan ingkar. Tidak ada dijelaskan di sini bahwa orang Bani Israel itu mencari dia atau memburu dia. Ya, Anda merujuk kepada cerita wartawan itu. Falamma ahassa Isa minhum urgensinya apa Isa itu menjadi dia itu serupakan. Karena orang di sini kan di Ali Imran ayat 52 ini 53 ini kan menjelaskan bagaimana Isa itu diingkari oleh orang Yahudi. Iya, saya udah paham itu. Jadi Nabi Isa merasakan bagaimana ingkarnya Bani Israel terhadap dirinya. Lalu kemudian Nabi Isa membuat sayembara, wahai kalian Bani Israel, siapa di antaramu yang akan menjadi sahabatku, menolongku untuk meneruskan ajaranku ini? Maka mereka mengatakan, kami, nanu ansarullah. Kami yang akan menolong ajaran yang engkau bawa dari Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim yang berserah diri kepada Allah. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul fa'tubna ma'asyahidin. Ya Tuhan kami telah beriman kepada apa yang kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul Isa alaihissalam, karena itu tetapkanlah kami bersama dengan golongan orang yang memberikan kesaksian. Wa makaru wa makarallah, dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya terhadap mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Iskala lahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina taba'uk fawqal ladzi kafaru ila yaumil qiyamah. Dan ingatlah ketika kemudian Nabi Isa Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa, aku mengangkatmu. Jadi kamu tidak dibunuh oleh orang-orang yang mengingkarimu, yang membuat makar ingin membunuhmu. Enggak, aku mengangkatmu. Maka yang dibunuh itu adalah orang yang diserupakan. Apa buktinya? Baca Markus. Markus berapa? Markus 16:12. Itu bukti, karena wartawan yang mencatat itu. Allah pencipta langit dan bumi mewahyukan kondisi pada masa itu. Wartawan manusia biasa pun menceritakan masalah itu. Jelas itu, Bung. Jangan Anda ragukan Bible Anda, karena itu tulisan wartawan yang melakukan penyelidikan. Oke, kalau di dalam teks asli ini Bani Israel tidak ada, ini tanda kurung, ya. Ini merujuk pada Hawariun, pengikutnya Yesus, pengikutnya Isa. Ya, saudara. Ini pertanyaan Yesus, siapakah yang akan meneruskan? Iya. Ya? Makanya mereka menjawab, ya, kamilah penolong. Berarti itu murid-muridnya Hawariun. Jadi tidak ada urusannya di sini dengan Bani Israel. Ini merujuk pada
murid-muridnya yang ditanya. Mulai kacau. Hei saudara, hei. Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Al-Quran surah As-Saf. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Ketika datang Nabi Isa, kelompok menjadi dua kelompok pada saat itu, menerima Isa dan menolak Isa. Yang menerima inilah yang kemudian menjadi Hawariyun, murid-muridnya. Sedangkan penolaknya itulah orang-orang kafir yang mengajarkan kemudian agama Kristen. Itulah yang menolak Nabi Isa. Sampai sini paham? Iya. Ini kan pengikutnya kan orang Yahudi juga, ya. Iya, emang karena dia diutus untuk orang Yahudi. Ada yang tidak menerima kalau Yesus itu adalah datang daripada Allah Bapa sendiri. Dia menganggap mereka menganggap ini bagaimana, ya? Karena di sini orang-orang Israel banyak juga yang tidak meyakini Yesus itu adalah juru selamat atau Mesias. Ya, dia bertanya kepada Hawariyun, yaitu pengikut-pengikutnya. Pengikutnya kan menjawab, kamilah penolong. Terus masalahnya di mana? Saya, ya, ada masalah apa Isa sehingga dia itu harus diserupakan wajahnya? Karena dia ingin dibunuh, maka Allah membalas orang-orang yang ingin membunuhnya. Makanya Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tadi saya sudah membacakan padahal dalilnya. Bahkan Allah mengatakan begini. Fa'ammal ladina kafaru au azibuhum azaban syadidan fid dunya. Maka karena mereka kafir terhadap Nabiku Isa alaihissalam, maka aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedang mereka tidak memperoleh penolong. Itu kata Allah. Ini bercerita. Yang diajak di Israel, kenapa jadi Isa yang diserupakan wajahnya? Ya Allah ya Karim. Nabi Isa ingin dibunuh tuyul. Mampus kau kan? Iya, ingin dibunuh. Yes. Ya. Sekarang coba Anda baca Amsal 21:18. Orang benar diselamatkan, pengkhianat menjadi tebusannya. Orang jujur kemudian diangkat, dilindungi, dan kemudian orang fasik pemakan suap yang menggantikannya. Itu dalil. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan secara